Lagu Payung mau boykot seluruh diri, silakan aja. Mau diboykot, saya emang nggak keberatan. Media sosial terkait hujatan yang didapatkan kepada KPP sendiri. Ya saya sih telan mentah-mentah aja mas. Selama saya merasa saya nggak begitu, ya saya cuek aja. Toh dalam kehidupan saya sehari-hari juga kanan kiri orang masih banyak yang tersenyum kok. Sekarang ujuk-ujuk minta maaf ke Lesti Kejora setelah ngatain dia sebagai maling. Apakah takut pakai baju Shopee daripada pakai baju Hejo Nyi Roro Ngibul? Rasa ku berbakti untukmu, Apa sih? Jangan nyanyi begitu. Emang apa? Nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Masih tentang Lesti Kejora ya guys, yang masih ramai dibincangkan di media sosial ya guys. Ini tentang klarifikasi pihak Yoni Dores ya, yang kemarin sudah minta maaf ya. Oke, kita langsung saja lihat video-video tentang Lesti Kejora dan Yoni Dores. Rasa ku berbakti untukmu, Apa sih? Jangan nyanyi begitu. Emang apa? Nih, lo lihat yang viral nih. No. Didenda si Lesti 4M gara-gara nyanyi begitu doang. Ya, gue mah agak mampu, ini 4M Dot. 4M coba bayangin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyanyi yang lain aja, nyanyi yang lain. Penjara berapa tahun itu Dot? Tuh, mau dipenjara dia, denda 4M. Udah nyanyi lagu ceger aja, ceger. Ceger, jegan naik. Kayaknya nih, Nah itu barusan tentang sedikit menyindir tentang yang lagi ramai ya, kasus Lesti Kejora ya. Nah ini postingannya, seraman mana baju hijau ini, apa yang onoh nih ranting sampai ngegeter ya, katanya seperti itu. Dan kita coba baca sedikit komentar ya. Biar dinyanyiin sendiri sama penciptanya, sama si baju hijau, karena dia penyanyinya, katanya seperti itu. Oke guys, lanjut guys. Selamat malam Kak Pepi. Nah ini terkait dengan viralnya si permintaan Pepi ya, maaf di media sosial ditunjukkan kepada Lesti, mungkin alasannya itu karena apa nih Kak, kalau boleh tahu? Ya kita kan sesama manusia, dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu seperti ya marah-marah, berbicara salah. Ya saya harus minta maaf sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia, agar masalah ini sepertinya tidak meruncing. Karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu sowan doang. Soal berarti intinya kata-kata kakak yang tidak mengenakan, di situ kakak meminta maaf kepada Lesti. Iya, itu betul. Terkait oleh diedit atau tidak dieditnya. Itu alasan kakak mungkin ya? Iya, karena banyak yang tiba-tiba langsung saya marah-marah gitu. Padahal kan itu awalnya nggak seperti itu. Oh katanya diedit ataupun nggak diedit ya. Berarti yang kemarin itu berarti nggak marah-marah berarti. Padahal jelas ya guys, kemarin itu marah-marah gak ngotot ya. Nah ini terkait di Polda sendiri, update-nya seperti apa sih? Di Polda itu besok pengacara dipanggil. Setelah itu minggu depan Pak Yoni, setelah itu minggu depannya saya. Oh berarti dari pihak pengacara Yoni Dores dipanggil untuk ke Polda? Ya, untuk memberikan keterangan. Oh memberikan keterangan terkait laporan yang Betul. kemarin dilayangkan ke Lesti. Jam berapa itu? Pagi ya. Oh untuk dimintain keterangan itu ya? Iya, betul. Nah ini terkait perkembangan terbaru kan, dari pihak LMKN sendiri ingin memediasikan antara Lesti dan juga Yoni Dores. Nah kakak sendiri melihatnya seperti apa sih terkait rencana tersebut ya? Saya senang LMKM ingin memediasikan Pak Yoni dengan Lesti. Iya, senang sekali. Itu memang tanggung jawabnya LMKM. Tapi kenapa LMKM Mas Dharma memberikan statement dulu sebelum ketemu langsung dengan Pak Yoni? Itu yang saya agak kecewa, agak sedikit kecewa ya. Sehingga karena apa? Statement atau komen dari ketua LMKM itu sangat berpengaruh untuk giring opini
penilaian Pak Yoni itu. Apalagi Mas Tito Sumarsono itu kan kawan sohibnya Pak Yoni Dores. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sih mediasi. Tapi sempat tahu gak sih komunikasi dari pihak LMKN ke Yoni Dores itu apa sih yang dibicarakan gitu? Awalnya ya mereka bertanya masalah performing. Yoni bilang, gue nggak masalah performing. Dijelasin tuh, tapi masih aja ada kita lihat komen yang beda lah di sosmed atau di TV. Nah tapi kemarin Pak Yoni telepon saya, nih Pak Dharma sama Mas Tito telepon gue nih Fev, dia mau mediasiin kita semua, gimana menurut lo? Gue bilang ya udah oke aja, tinggal atur waktu. Ya yang dibahas awal mereka kan nggak ngerti ya kita klaim apa ya. Dia pikir kita tuh klaimnya kok Lesti itu bernyanyi di panggung di Indosiar. Yang kita klaim padahal bukan itu. Bukan kita klaim juga di YouTube Lesti itu nyanyi di panggung-panggung itu. Yang kita klaim itu adalah cover. Lesti membuat cover tanpa seizin atau tidak menulis penciptanya. Selamat malam Kak. Nah, itu barusan klarifikasinya Mbak Pepi ya, atau asistennya YD ya. Nah, kita coba baca komenan juga ya. Baju hijau kembali baju hijau, setiap hari baju hijau. Minta maaf kepada Lesti ya. Seperti itu. Oke, ini sedikit komenan ya. Takut dituntut balik. Ya, katanya seperti itu. Lesti nggak mengcover Mbak, coba lihat akun YouTube-nya Mbak, yang bener. Udah lagunya kubur, jangan ada yang nyanyiin, lagunya udah jadul katanya. Meskipun jadul masih enak didengar kok ya. Kamu yang memancing keributan, kamu yang nabur, kamu yang menuai loh Mbak, katanya komentarnya netizen ya guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Om Bule Lambe minta maaf sebagai seorang muslim. Masih tentang Mbak Baju Kenapa Hijau. sekarang ujuk-ujuk minta maaf ke Lesti Kejora setelah ngatain dia sebagai maling? Apakah takut pakai baju Shopee Ini daripada pakai baju komentarnya Om hijau? Bule guys. Nyi Roro Ngibul. Ya sekarang Lorong takut kan ngibul. bawa agama, kita kan beragama. Aduh. Kalau orang beragama nggak bakal mau jeblosin orang ke penjerong 10 tahun dan denda 4 miliar. Kalau Lesti Kejora tahu bahwa bakal begini, nggak mungkin dia bakal nyanyi lagu Tea itu kan, si Kantong Kering. Mendingan dia bawa lagu dangdut si Daun Brondong Muda itu daripada udah aki-aki Kantong Kering, jahat pula. Dan didukung pula kejahatan itu. Sekarang takut diboykot, takut bokeh, takut gak bisa hidup lagi, malah berbondong-bondong minta maaf ke Lesti Kejora karena takut dijeblosin kan, pencemaran nama baik dan fitnah. Ya bisa. Tapi saya rasa Lesti Kejora baiklah, nggak mungkin mau jeblosin karena dia tidak selepel dengan kalian ini ya. Kantong kering. Yang bawa agama lah. Menutupi diri dengan agama mendadak. Kita seagama. Apa urusannya? Jahat ya jahat. Culas ya culas. Itulah. Kalau orang itu ya udah kantong kering. Bisa kesurupan. Monyongnya kemana, otaknya kemana. Nggak nyambung. Waduh. Akhirnya yang diwariskan itu adalah nama jelek, nama rusak. Ke keturunan kita, ke anak dan cucu, bukan nama baik. Padahal nama baik itu lebih berharga daripada harta. Baca Betul, deh, betul, kalau betul. kamu beragama. Baca kitabmu. Nyi Roro Ngibul. Om Bule. Nah itu tadi tanggapan dari Om Bule ya. Nah coba kita baca komenan guys. Ini komenan ada yang menarik ini guys. Nah, cuma bawa lagu ranting kering minta bayar denda 4M guys. Nggak kebayang kalau sama daun, akar, dan tanahnya guys. Mungkin dendanya bisa 100M. 100M guys. Daun kering ya. Ranting kering maksudnya. Belum daunnya ya. Belum tanahnya lagi. Akarnya lagi. Waduh. Lucu sangat nih komen ngakak. Bener. Komennya ngakak betul nih guys. Tolong jangan sampai dibaca komenan ini. Takutnya ntar dia realisasi ya. Ada tuntutan tambahan. Waduh.
Ada-ada aja ya komentarnya ini. Oke, kita next video selanjutnya guys. Itu bukan tim yang sembarangan. Pasti sudah Masih profesional, tentang sudah Mbak Baju profesional Hijau, juga guys. timnya, manajernya semuanya. Seharusnya dijaga artisnya, dilihat dong entah di YouTube, entah di mana. Ada nggak cover-cover yang kira-kira bukan mereka upload? Kalau ada memang cover yang mereka merasa tidak upload, harusnya mereka klarifikasi. Atau mereka dihubungi Yoni, langsung dijawab. Langsung dijawab, atau mungkin harusnya mencari Yoni dong. Dicari Pak Yoni menginformasikan, Pak, ini kan lagu Bapak, maaf, pihak Lesti tidak merasa mengcover lagu-lagu ini gini sebelum Pak Yoni kirim somasi, apalagi sebelum Pak Yoni LP. Seharusnya mah segera mereka memberitahukan atau klarifikasi bahwa itu bukan upload tim mereka. Menurut saya gitu ya, orang yang bukan pakar hukum, bukan siapa-siapa, tapi secara logika harusnya begitu. Sehingga laporan polisinya Pak Yoni itu mentah. Karena ada bukti bahwa mereka itu merasa mereka bukan mereka. Nah sampai sekarang kan mereka diam aja. Diam itu bisa mas. Tapi dalam hal ini diam sebaliknya. Diam itu bisa emas ya katanya seperti itu. Apa perlu yang tidak melakukan klarifikasi? Coba kita baca komentar sebentar guys. Lapor sendiri, klarifikasi sendiri, sibuk-sibuk sendiri ya katanya komentar ya. Yang dilaporin lagi santai-santai di Inggris coy. Wah jauh bener ya, Lesti lagi jalan-jalan ya. Tapi dia percaya kalau iya benar ya Allah lindungilah Lesti. Amin ya. Kirain udah insaf Mbak Baju Hijaunya ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Saya juga minta maaf. Mbak Baju Hijau Kalau lagi kemarin itu guys. ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Bu, demen banget pakai baju hijau. Nggak Baju ada yang hijau lagi ngedit, kan, Bu. guys? Nggak ada yang ngedit. Aduh. Ya, di YouTube ya, itu video jelas banget. Ibu ngomong kayak gitu. Wah. Nih, dengerin lagi, Bu. Gua nonton di cumi.com ya, yang ibu diwawancara. Ingin silaturahmi, pengen tak ketemu, ini maunya apa? Padahal mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Nah, kata-kata itu yang buat netizen marah besar, Bu. Ya, seperti itulah guys. Oke, kita baca komenan aja ya sebentar. Tidak ada kata maaf. Baju hijau, Bu. Baju hijau. Baju hijau terus ya. Takut mungkin baju hijaunya jadi baju oranye. Baju oranye. Baju oranye kali ya. Sabar kok, namanya juga ibu-ibu. Beloknya kanan, sennya kiri. Ya, ras manusia terkuat di bumi mungkin ya. Oke, kita next aja ya. Video selanjutnya. Nah ini sosok di mata Baju hijau lagi guys. KPP sendiri ya. Pak Yoni Doris itu seperti apa sih sosoknya? Dia tuh kayak kakak saya, guru saya. Dia tuh yang banyak mengajarkan saya dari usia saya 15 tahun. Saya jadi bisa bernyanyi, saya bisa bikin video klip bareng Elma Tiana zaman dulu tuh di Bali. Saya bisa kenal banyak artis, saya bisa jadi manajer artis, saya bisa masuk ke dunia film. Itu Multi semua talent ya guys. jadi saya nggak mungkin melupakan jasa-jasa beliau. Jadi sebenarnya saya ini menjadi asistennya dia karena saya hanya ingin membantu dia mendapatkan hak-haknya dia di usianya umur 70 tahun ini. Apa sih yang selalu dikenang dari Yoni Doris buat KPP sendiri? Wah ini orang sosok berjasa buat quick gitu. Saya itu dulu nggak bisa nyanyi mas. Saya bisa nyanyi karena dia ngajarkan saya di studio. Dan saya bisa jadi guide-nya bermacam-macam penyanyi terkenal itu karena beliau. Kesempatan itu nggak semua penyanyi bisa ada, bisa punya. Dia kasih saya banyak kesempatan itu. Sampai sekarang pun dia masih memberikan kesempatan saya dan ada beberapa lagu untuk saya, gitu loh. Nah sekarang
orang sebaik itu dan tanpa saya bayar. Tanpa saya bayar loh, malah dia yang ngasih saya duit. Jadi kalau mau dibilang Yoni itu pemeras, mata duitan, enggak lah. Asetnya dia banyak mas. Di Bandung aja rumahnya 2, belum di Bekasi. Nah ini Nah, katanya Baju Ijo adalah seorang penyanyi dan pernah bikin video klip, guys. Kita coba baca komentar ya. Lagi lucu-lucunya orang ini katanya seperti itu. Merampok, apa merampok gitu, guys? Nah, taulah. Kok saya baru tahu ibu ini ya, yang pakai baju hijau katanya sudah terkenal lucu ya. Ya, dia lagi. Oke, kita next aja, guys. Buto Ijo, gue sebagai Ada lagi sebutan, fansnya, idola Buto Ijo katanya. Lesti Kejora yang memang the real nyata, dia tuh mempunyai suara emas, suara yang cantik, dan lagu apapun yang dibawakannya itu bisa menjadi mahal yang membuat dia naik ya. Itu karena suara dia, bukan karena lagunya. Ya, itu lagu mau secantik apa, sebagus apa, kalau yang nyanyikannya cempreng, nyanyinya atau kayak mana, nggak akan lulus, nggak akan dipilih, nggak akan naik. Itu tuh bukan karena lagunya, ya karena suara idola kami itu emang bagus, Buto Ijo. Kalau kayak kita orang awam nyanyinya nggak akan diterima tuh, nggak akan lulus seleksi, ya. Jadi bukan karena lagu, karena suara. Buto Ijo. Ada lagi ya, guys. Kemarin Baju Ijo kayak Nyilor Kidul, sekarang Buto Ijo, guys. Ada aja netizen ini ya. Nah, kita coba baca komentar sebentar ya. Mbak lihat wawancara terbaru si Mbak Baju Ijo nggak? Ngakak banget, tiba-tiba ngomongnya pelan, dan tiba-tiba dia ngefans sama Lesti ya. Udah mulai ketar-ketir kayaknya ya. Ya seperti itulah. No comment ya. Oke, kita next aja ya. Lagu kalian mau boykot seluruh diri, silakan aja. Mau diboykot, saya mah nggak keberatan. Saya berpegang pada Allah aja, Allah yang tahu. Iya kan? Kebenaran kebusukan udah pasti tahu lah. Memang ada Pak, ada pernyataan yang ingin memboikot lagu-lagu. Ada makanya kan. Kan diboykot semua TV, silakan. Nggak apa-apa. Mungkin memang harus tamat, mungkin karir saya nggak apa-apa. Memang itu semua kehendak Allah itu mah, bukan kehendak saya. Ya. Apa mungkin semua rezeki bisa di stop manusia? Mungkin kan. Saya sekarang begini, apa kepikir sama saya? Nggak ada kepikir. Dari dulu saya nggak pernah mau tampil. Dipanggil untuk menerima award punya Inul aja nggak mau datang. Saya selalu di belakang layar. Gitu. Karena nama saya ini ada 6 ciptaan. Saya pakai nama Dores. Lagu kalian mau diboykot. Nah itu guys, tanggapan bukan tanggapan ya, tapi pernyataan Yoni Dores terancam di boykot stasiun TV ya. Yoni Dores terancam di boykot stasiun TV. Yoni Dores beri tanggapan monohok, guys. Langsung kita baca komenan aja ya. Lah kok jadi kayak bapak yang tersakiti, padahal bapak yang duluan. Katanya komenan seperti itu. Iya, aneh, situ yang tersangka berasa jadi korban. Ya itu cuma komenan-komenan netizen, guys. Oke, kita next aja videonya. Tapi kayaknya kalau nggak salah ya. Ini Mbak Soima ya. Kalau nggak salah, tapi nggak tahu ini benar apa salah ya, yang info yang beredar yang aku tangkap. Lesti itu manggung off air kalau nggak salah. Bawain lagu itu. Terus kalau off air kan banyak yang video. Nah, jadi salah satu yang video itu
ditayangkan di YouTube. Kayaknya gitu ya, tapi pastinya aku nggak tahu. Nah, kalau misal bener begitu, nggak ada urusannya sama Lesti. Yang izin ya yang nayangin yang YouTube harusnya. Tapi persisnya masalah ya, aku belum tahu pasti. Tapi kayaknya kalau nggak salah. Nah, itu tadi tanggapan dari Mae Soima ya, angkat suara dalam kasus Lesti Kejora ya. Oke, kita coba baca sedikit komentar aja ya. Benar begitu, Mak, nggak ada urusan sama Lesti. Makanya Adibal juga nyuruh Lesti ngabaikan aja ya. Nah, ini ada komenan yang cukup menarik ya. Yang manggung sama Monata di Subang, videografernya AG Pro. Yang itu yang digugat ya, katanya seperti itu. Karena view-nya banyak sampai 26 juta lebih ya. Wow, banyak sekali ya. Sekarang di take down atau dihapus sama pihak AG Pro. Begitu ya komenannya ya. Oke, kita next video selanjutnya. Mungkin balik lagi, kenapa Masih apakah permintaan Mbak baju itu hijau, terkait, guys. mungkin biar di media sosial terkait hujatan yang didapatkan kepada KPP sendiri? Ya saya sih telan mentah-mentah aja mas. Selama saya merasa saya nggak begitu, ya saya cuek aja. Toh dalam kehidupan saya sehari-hari juga kanan kiri orang masih banyak yang tersenyum kok ke saya, bahkan mengulurkan tangan ke saya gitu. Jadi mereka masih baik-baik semua masyarakat ke saya. Itu tanggapannya Mbak Pepi ya. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Itu tanggapannya Mbak Pepi ya guys. Nah, seperti itu tentang tanggapan hujatan yang didapat ditelan mentah-mentah guys. Cuek aja dan masyarakat masih baik. Katanya seperti itu guys. Nah, coba kita baca sedikit komenan aja ya. Udah pantesan ngurusin pekerjaan rumah tangga daripada ngurusin penyanyi. Aduh, pede banget lu. Ada-ada aja ya. Oke, kita next video selanjutnya ya guys. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang. Mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Karena buat saya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Jadi coba belajar itu kan maksudnya harus yang kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kitanya udah makin baik, pasti bangsanya secara kumulatif akan jadi lebih baik. Daripada kita cuman, lu mestinya, why don't you criticize yourself, apa yang semestinya lu lakuin sendiri gitu. Itu yang selalu saya percaya, and that's what I've been doing. Makanya kenapa saya nggak pernah ngurusin orang, nggak pernah, kan itu ngabisin energi, satu ngabisin waktu, dan capek-capekin diri. Mendingan udah fokus gimana caranya untuk improve yourself. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Nah, itu tadi kata-katanya Mbak Agnes Monica ya. Katanya fokus buat improve diri sendiri daripada nyinyirin orang lain guys. Ya lebih baik introspeksi diri sendiri dulu ya. Oke, kita next video selanjutnya. Pak Yoni saat ini baju hijau lagi guys. Psikisnya kan pastilah dia diserang berbagai dari fans-fansnya Lesti mungkin. Untuk saat ini capeknya kan? Capek, dan sebenarnya karena kita merasa juga kita nggak ada niat jahat, ya jadi saya menenangkan Pak Yoni dan santai aja. Toh juga Allah maha tahu, maha segalanya mas. Niat kita di dasar hati itu apa? Kalau memang Pak Yoni ingin niat mau meres atau mau jahat ke Lesti, kenapa nggak dari dulu aja? Memang sekarang ini memang harus semua ini terjadi itu. Bukan kenapa sih dari dulu ini. Terus juga ngomong kenapa sih cuma Lesti aja yang diklaim, kenapa penyanyi lain? Ada deh anak DA 3 di sini ada, Ilham dan lain-lain. Mereka izin, walaupun mereka bayar tahun depan juga nggak masalah Pak Yoni loh. Gitu.
Bukan masalah nominal, izin. Saya bisa kasih lihat nih izinnya DA 3 ada di saya. Mohon maaf ya Pak Yoni, izin ya kan, ada izinnya. Pak Yoni. Nah itu tadi tanggapannya ya. Jadi kondisi fisiknya capek ya, menjawab kenapa cuma Lesti Kejora yang dilaporkan. Seperti itu guys, tanggapannya tadi seperti itu. Nah, ini sedikit komenan ya guys. Nah, capek dibuat sendiri katanya teman-teman ya. Senjata makan tuan katanya. Aduh, apa aja ya. Pokoknya main tulis aja ya di komen. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau dari Pak Yoni saya bilang, ya itu bukan nggak ada masalah buat dia. Itu benar nggak ada masalah. Itu paling dia berkata, saya udah 70 tahun dulu. Nggak ada masalah itu buat dia. Dia cuman ada hak hak azali, hak harga diri dia gitu. Itu aja. Termasuk soal tudingan dia cari panggung lah segala macam, Bang. Ini apalagi panggungnya dia udah senior banget. Kalau lagunya udah populer duluan, kan itu kan? Udah dipopulerkan oleh Islam dia, kan itu kan tulisannya. Kalau saya memang baru tahu, namanya klien kan saya nggak tahu banyak. Tapi yang terkait keadaan mental atau psikis dari Bang Yoni sendiri, banyak serangan, nah itu gimana? Oh, lumayan lah, sesuai dengan umur lah. Sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia mencoba menampik itu, tapi nggak bisa juga, tetap dia berpikir. Kalau dari Pak Yoni saya bilang, ya. Nah itu tadi tanggapan dari pengacaranya. Iya deh ya, Yoni Dores tak masalah jika diboikot TV ya guys. Dikabarkan bakal diboikot seluruh stasiun TV. Nah ini reaksinya pihak Yoni Dores ya. Katanya seperti itu. Coba kita baca sedikit komen aja ya. Dia bilang nggak masalah sudah 70 tahun, tapi kenapa kemarin bikin rame? Nah, kocak. Betul, nggak ada dasar. Seperti itu guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Lesti Kejora nih, kita prihatin, dia juga bukan orang yang menapak dari atas, tapi dari bawah dia menapak. Dia penuh perjuangan. Gitulah, kita harus apresiasi juga dengan penyanyinya, begitu juga dengan penciptanya. Semuanya mesti ya udahlah musyawarahkan, ngapain pilih pidana gitu. Kalau dipidana juga tipis-tipis lah menurut saya itu gitu. Jadi pidananya juga saya meyakini gampang dibantainya, itu gampang dihindari. Buat Lesti juga gini, kalau memang perlu pendampingan, udahlah kita bantu, selesai, semua akan selesai, saya yakin itu kita bisa selesaikan itu. Berarti tapi ada unsur pelanggaran juga ya, dari apa yang dilakukan Lesti ini, membawakan lagu kayak di stasiun TV gitu, lagu yang dimaksud ya gitu. Padahal kan bisa jadi itu permintaan dari IO atau penyelenggara kan. Nah ini yang harus paham juga, mestinya bukan bukan penyanyi yang harus bayar. Sebenarnya kan biasanya misalkan stasiun TV nih diundang menjadi bintang tamu, mau lagu apa sih yang bawakan? Pasti kan ditanya dulu di awal tuh, di kontraknya juga pasti dikasih tahu, oh kamu bawakan 3 lagu, apa aja 3 lagu itu. Nah mestinya juga ya dari pihak stasiun TV yang harus menyelesaikan itu gitu, karena itu kan berdasarkan permintaan. Tapi semuanya sekali lagi semuanya bisa dibicarakan kok kalau punya niat baik antara pencipta lagu dengan penyanyinya, sepanjang dalam koridor hukum yang berlaku gitu. Jangan aneh-aneh lah gitu. Tapi itu kalau langkah Yoni Dores melaporkan ke polisi deh sudah tepat atau terlalu dini? Nggak, terlalu prematur. Bagi saya itu terlalu gampang saya bantai itu, segampang saya mentahkan itu. Nggak usah khawatir Lesti ya, lawan terus kalau gitu. Lesti nggak salah kok gitu, nggak sepenuhnya salah gitu. Semua bisa dibicarakan. Royalti, ingat ya, royalti cuma berapa sih gitu. Jadi kalau ketika Lesti tiba-tiba menjadi bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, lah itu kan garis tangan. Bukan karena lagu juga, tapi garis tangan.
Betul ya, Lesti juga nyanyinya juga bagus ya. Qadarullohnya tuh, qadar dan qadarullah. Kita garis tangan nggak ada yang bisa lawan. Bukan karena lagu itu, saya yakin itu. Takdir ya guys. Tetap kan harus ada izin juga lah, gitu kan menurut kakak kan? Iya memang dalam undang-undang hak cipta kan begitu. Apalagi ada lembaga yayasan yang memetik memungut royalti itu. Kan tinggal lapornya bukan ke penciptanya, ke yayasan yang memetik, yang mengelola royalti itu. Dan royalti nggak mahal kok, gitu. Kalau mahal nggak ada yang mau nyanyi, nggak ada yang mau jadi penyanyi. Bener. Coba gini, kalau semua penyanyi digugat 2 miliar, 5 miliar, nggak ada yang mau nyanyi, gitu. Coba gini deh, masih mendingan jadi penyanyi pantura, nggak ada yang gugat. Mereka bisa top di kampungnya, mau nyanyi lagu apa aja bebas. Pas kebetulan ini Lesti Kejora. Kalau bukan Lesti nggak akan begini. Lesti Kejora. Nah, itu tadi ya, Lesti Kejora tidak bersalah ya. Nah, oke, kita sedikit baca komentar ya guys. Komentar aja ya, kita baca ya guys. Padahal setelah Lesti tahu, dia ngabarin manajemennya, dan pihak manajemen Lesti udah ngubungi Yoni Dores. Tapi Yoni Dores nggak maunya ketemu sama Lesti. Adik-adik aja ya. Lucu ya, kalau kita paham kuncinya cepet selesai. Maksudnya kuncinya apa guys? Kuncinya adalah duit. Ini kau dapat. Jadi kuncinya duit katanya ya. Katanya yang komen-komen ini guys. Seperti itu ya guys. Oke, sekian dulu ya guys video kali ini tentang yang lagi rame ya, tentang kasus Lesti dan juga YD ya, Yoni Dores, dan klarifikasinya dari pihak YD juga ya. Sekian dulu ya, mungkin kita akan bahas video-video selanjutnya yang lebih menarik ya guys. Apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya guys ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.